Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Samusa, NIM 114180060 dari Sistem Informasi Lingkungan kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi dari penginderaan jauh. Pertama, secara definisi, penginderaan jarak jauh adalah ilmu dalam penerimaan atau pengelolaan informasi mengenai permukaan bumi tanpa secara langsung melakukan kontak dengannya. Jadi, seperti yang sudah saya tampilkan contoh pada gambar, berikut adalah contoh dari citra atau penginderaan jauh pada wilayah pesisir, dan ini adalah contoh pada wilayah perkotaan. Kemudian, mengapa harus memanfaatkan penginderaan jauh? Yang pertama, dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, contohnya hutan rawa dan pegunungan. Baik, mungkin dari penginderaan jauh ini memudahkan kita karena hutan rawa dan pegunungan tersebut cukup sulit untuk dijangkau. Jadi sehingga dengan adanya penginderaan jauh itu memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, pengukuran lereng, pengukuran volume, kemudian memungkinkan pengukuran beda tinggi dan relief lebih jelas. Jadi seperti yang saya contohkan, gambar yang saya contohkan, yang seperti ini, adalah 3D dari suatu daerah menggunakan dibantu dengan aplikasi surfer. Jadi di sini memudahkan kita relief permukaan, volume, kemudian beda tinggi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dapat menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aktualnya. Mencakupan daerah yang luas, gambar relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Kemudian dapat memvisualisasikan benda yang tidak nampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Jadi seperti yang saya berikan contohnya gambarnya. Jadi dengan adanya penginderaan jauh tersebut dapat mengetahui objek-objek yang mungkin ketika kita melakukan penelitian secara langsung tidak terlihat atau kita tidak mengamatinya. Jadi dengan bantuan citra kita dapat melakukan interpretasi peta dan bisa mengetahui spot-spot atau lokasi-lokasi mana saja yang akan sebagai titik acuan penelitiannya. Selanjutnya, bidang urbanisasi dan transportasi. Yang pertama, perancangan jalan pada peta. Kedua, perencanaan jalur rel kereta api. Dan yang ketiga, perencanaan bandara dan pelabuhan. Seperti yang kita tahu, untuk pemanfaatannya di bidang urbanisasi dan transportasi, pada gambar yang pertama, dapat memudahkan kita untuk melakukan rekayasa pembangunan jalan. Seperti yang pada contoh tersebut, yaitu adalah jalan tol, untuk pembentukan jalan tol. Jadi di sini memudahkan kita untuk melakukan seperti kira-kira. Jadi untuk melakukan pendugaan awal, jadi rencana rancangan untuk jalan tol. Sama seperti jalur kereta api dengan bantuan penginderaan jauh, kita bisa melakukan perencanaan ini dengan cakupan yang luas karena citra tersebut dapat mencakup suatu cakupan daerah yang cukup luas. Kemudian bandar udara dan pelabuhan juga sama fungsinya dengan jalan pada peta, jadi situ bisa melakukan perekayasaan apabila ada pembangunan lebih lanjut seperti itu. Selanjutnya pada bidang agrikultur. Yang pertama memetakan kekeringan lahan pertanian dengan metode thermal vegetation index. Kemudian yang kedua adalah estimasi hasil suatu luas ladang. Jadi yang pertama ini memetakan kekeringan lahan pertanian dengan metode thermal vegetasi. Pastinya wilayah yang kekeringan tersebut pasti memiliki lahan yang gersang atau hanya didominasi oleh tanah. Jadi thermal vegetation index ini memantulkan gelombang dan mengidentifikasi dari panas suhu panas dari suatu lahan. Jadi dan aspek yang paling ditunjang adalah tanah. Jadi nantinya
kan dapat dilihat daerah yang tidak mengalami kekeringan pasti memiliki banyak vegetasi. Seperti yang saya lihat adalah ini warna hijaunya adalah pasti memiliki banyak vegetasi dan yang merah memiliki mengidentifikasikan bahwa mengalami kekeringan. Kemudian dalam mengestimasikan hasil suatu luas ladang, dengan bantuan penginderaan jauh kita dapat memetakan suatu lahan sehingga nantinya kita bisa uh, mengestimasikan hasil dari ladang pertanian kita. Jadi misal 5 hektar dapat menghasilkan kurang lebih 2 ton dari beras. Selanjutnya itu pada bidang manajemen sumber daya alam, yaitu yang pertama monitoring danau, geomorfologi, penilaian lingkungan, dan geologi. Jadi dalam bidang manajemen sumber daya alam ini kita dapat memetakan dan memudahkan melakukan monitoring baik danau, sungai, waduk. Kita dapat melakukannya menggunakan penginderaan jauh dengan periode-periode tertentu. Kemudian geomorfologi, geologi, dan nantinya bisa dilakukan penilaian lingkungan. Dari geomorfologi geologi kita mungkin dapat secara dengan penginderaan jauh kita bisa melihat lebih jelas pendugaan awal pertama kekar-kekar yang terjadi pada permukaan bumi yang masih tampak jelas jika dilihat menggunakan penginderaan jauh. Tapi mungkin ketika kita melihat secara langsung ke lapangan mungkin itu terlihat tidak ada fenomena apa-apa. Selanjutnya di bidang kelautan, mengamati sifat sisi laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak 0-200 meter. Kemudian yang kedua, mengamati pasang surut dan gelombang laut ya, dengan 3 parameter yaitu tinggi, arah, dan frekuensi. Yang ketiga, mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan. Dan yang terakhir adalah melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi menggunakan Landsat dan spot. Seperti yang saya berikan contoh di sini adalah daerah pesisir pada dekat dengan bandara New Yogyakarta International Airport. Jadi di sini kita dapat memantau perubahan pantai yang terjadi tiap periodenya, banyaknya sedimentasi yang terjadi tiap periodenya dengan bantuan citra. Kemudian kita juga dapat mengamati pasang surut dan gelombang laut. Dari segi arah, itu kita dapat mengetahui juga tingginya dan frekuensinya juga. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.